Bayangkan, seorang Pak Haji dan istrinya yang selama ini disegani dan dihormati di desa, justru menyimpan rahasia kelam yang tak pernah dibayangkan siapapun. Mereka bukan hanya menolak menantunya saat masih hidup, tapi lebih dari itu, mereka tega membuang jenazah menantunya ke dasar jurang yang sunyi. Jenazah itu ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan, tergeletak seperti sampah. Padahal, dulunya tinggal di rumah megah bersama keluarga Pak Haji. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Pak Haji, hingga jenazah sang menantunya pun tak mereka beri tempat yang layak di bumi? Sebelum kita mulai, mari kita mulai ceritanya. Embun masih menempel di rumput liar saat dua orang petani pulang dari ladang kecilnya di lereng bukit. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang basah, dikelilingi semak dan pepohonan rindang. Salah satunya, Pak Kusno, menghentikan langkah. Matanya membelalak menatap ke arah tepi jurang di sebelah kanan jalan setapak. Itu apaan, Lik? Gumamnya sambil menunjuk ke gundukan putih yang mencolok di antara tanah dan batu. Likmat duduk berjongkok. Ia mendekat hati-hati. Begitu melihat lebih dekat, tubuhnya langsung mundur. Wajahnya pucat. Kain kafan. Itu jenazah. Pak Kusno langsung beristighfar. Tangannya gemetar saat mencoba menarik ujung kain yang tampak kotor dan robek sebagian. Tapi begitu melihat bentuk tubuh manusia di dalamnya, mereka tak berani menyentuh lebih jauh. Keduanya segera lari turun, menyusuri jalan kecil menuju balai desa. Tak sampai 1 jam kemudian, puluhan warga sudah berkumpul di lokasi. Kepala desa, Pak Lurah Hamdan, datang bersama 3 petugas linmas. Jenazah masih tergeletak di tepi jurang. Kain kafannya masih utuh, tapi ada noda tanah dan bekas benturan di beberapa bagian. Pak Lurah menatap warga. Siapa yang tahu siapa ini? Kenapa bisa ada jenazah di sini tanpa tanda kuburan? Warga saling pandang. Tak ada yang berani menjawab. Suasana hening. Hanya suara angin yang menabrak dedaunan yang terdengar di antara kecemasan semua yang hadir. Dari kejauhan, seorang ibu muda mendekat perlahan. Wajahnya pucat. Ia mengenakan daster lusuh dan menggendong anak kecil. Pak Lurah, saya kenal ini kain kafan yang saya jahit 3 hari lalu. Semua mata tertuju padanya. Pak Lurah menatap tajam. Untuk siapa kamu jahit, Bu? Ibu itu menunduk. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Untuk Bu Sari, menantunya Pak Haji Rauf. Warga langsung ramai berbisik-bisik. Nama itu bukan nama asing. Sari adalah istri dari almarhum Doni, anak tunggal Pak Haji Rauf. Baru beberapa bulan lalu Doni meninggal karena kecelakaan motor. Sejak itu, Sari jarang terlihat keluar rumah. Banyak yang mengira ia sedang sakit atau mungkin sedang berduka. Tapi tak ada yang menyangka, hari ini tubuhnya ditemukan tak bernyawa di tepi jurang. Kenapa tidak ada yang tahu dia meninggal? Tanya Pak Lurah dengan suara tegas. Si ibu hanya menggeleng. Saya cuma disuruh jahit lewat utusan Bu Hajah. Katanya untuk mayit perempuan miskin. Saya kira buat sumbangan. Pak Lurah menghela napas panjang. Wajahnya mulai merah. Panggil Pak Haji Rauf dan Bu Hajah Zubaidah sekarang juga. Beberapa pemuda desa langsung menuju rumah megah di ujung dusun. Rumah besar yang dikelilingi tembok tinggi, milik pasangan paling kaya dan paling disegani di desa itu. Namun saat pintu rumah diketuk berkali-kali, tak ada jawaban. Jendela tertutup rapat, seolah tak ada satupun orang di dalamnya. Warga mulai resah. Beberapa ibu-ibu mulai bergosip pelan. Kalau memang itu jenazah Bu Sari, kenapa dibuang di jurang? Kenapa nggak dikubur dengan layak? Pak Lurah berdiri di sisi jurang. Ia menatap ke bawah, ke hamparan hutan lebat, jalan yang curam dan berbahaya. Tak mungkin seseorang bisa membawa jenazah ke tempat itu tanpa niat. Apalagi dengan cara dibuang begitu saja. Dari balik pepohonan, seekor burung gagak terbang melintas. Langit mulai menggelap meski hari masih siang. Seolah alam ikut merasakan ada sesuatu yang tak beres. Pak Lurah menoleh ke arah warga. Bawa jenazah ini ke balai desa. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Beberapa orang segera menyiapkan tandu darurat dari bambu dan sarung. Dengan hati-hati, jenazah itu diangkat, lalu dibawa melewati jalan setapak menuju balai desa. Tak ada suara. Semua diam. Bahkan anak-anak pun tak berani bermain seperti biasanya. Sementara itu, dari balik tirai rumah besar, sepasang mata memperhatikan diam-diam. Tangan gemetar menggenggam tasbih. Wajahnya tegang. Pak Haji Rauf berdiri membelakangi jendela, sementara Bu Hajah hanya terdiam di pojok ruang tamu, tubuhnya kaku. Seolah bayangan masa lalu sedang kembali menuntut sesuatu yang belum selesai. Suara ketukan keras menggema di depan rumah besar bercat coklat tua milik Pak Haji Rauf. Namun pintu itu tetap tertutup rapat. Tak ada jawaban. 3 pemuda desa berdiri di depan pagar besi sambil memanggil dengan nada tegas. Pak Haji, Bu Hajah, kami dari balai desa, tolong buka pintunya. Beberapa menit tak ada respons. Namun di dalam rumah, suasana justru jauh dari tenang. Pak Haji Rauf berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Sedangkan Bu Hajah duduk di sofa panjang dengan tangan terlipat dan rahang mengeras. Kita nggak bisa terus diam, Zubaedah, desis Pak Haji. Suara lirihnya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Warga sudah tahu. Mereka akan datang ke sini kapan saja. Bu Hajah tetap membisu. Matanya menatap lantai. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya. Yang ada hanya beku. Beku seperti hatinya ketika ia memerintahkan 2 orang suruhan untuk membawa jenazah Sari ke tepi jurang, lalu melemparkannya seperti karung tak bernilai. Pak Haji menunduk, menahan napas yang mulai terasa sesak. Ia tak menyangka semua akan semudah ini terbongkar. Padahal mereka sudah menyusun rencana dengan rapat. Tidak ada upacara, tidak ada doa, tidak ada warga. Hanya kain kafan, sedikit uang untuk menutup mulut si penjahit, dan 2 pemuda miskin yang dibayar murah untuk melakukan pekerjaan haram itu. Semua dilakukan demi satu hal, menyingkirkan aib. Ya, bagi Pak Haji dan Bu Hajah, Sari adalah noda. Setelah Doni meninggal karena kecelakaan sepulang dari luar kota, mereka menyalahkan Sari sepenuhnya. Kalau bukan karena perempuan miskin itu ngajak Doni ke pasar, anak kita nggak bakal mati di jalan. Begitu ucapan Bu Hajah yang terus diulang-ulang selama 3 bulan terakhir. Sari dikurung. Tak boleh keluar rumah. Makan hanya sekali sehari. Dan ketika tubuhnya lemah, mereka bilang ia sakit keras. Dan saat Sari tak bisa bangun lagi, mereka bilang waktunya sudah tiba. Di luar, warga mulai berkumpul. Beberapa ibu datang membawa anak-anak, penasaran dengan kegaduhan pagi itu. Seorang pemuda memanjat pagar dan berlari ke belakang rumah, mencari jalan masuk. Pak Haji melihatnya dari celah gorden. Sudah tak bisa ditahan lagi. Bedah, kita harus bicara. Kalau tidak semuanya habis. Bu Hajah akhirnya bicara, pelan namun tajam. Bicara apa? Bilang kalau kita hanya memakamkan orang yang tidak pantas hidup di rumah ini. Pak Haji menatap istrinya. Ada rasa sesal yang mulai menyelinap di dalam hatinya. Tapi gengsi lebih kuat dari logika. Ia menarik napas panjang lalu melangkah menuju pintu depan. Tangannya gemetar saat membuka kunci gembok dan mengayun pintu perlahan. Di luar, puluhan mata langsung tertuju padanya. Pak Lurah maju selangkah. Suaranya pelan namun tajam. Pak Haji, ada yang ingin kami tanyakan. Pak Haji hanya mengangguk. Silakan masuk. Di dalam rumah, aroma parfum mahal bercampur bau dupa memenuhi udara. Ruang tamu rapi, lantai mengilap, dan kursi-kursi ukiran jati berjajar simetris. Tapi suasananya dingin. Dingin seperti suasana rumah duka. Tanpa isak tangis. Pak Lurah duduk di kursi tamu, disusul 2 pemuda desa dan seorang aparat. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan foto jenazah yang ditemukan pagi tadi. Apakah ini benar menantu panjenengan, Bu Sari? Pak Haji menunduk. Tak menjawab. Bu Hajah tetap berdiri, tak bergerak dari tempatnya. Pak Lurah melanjutkan. Kami tahu jenazah itu adalah Sari. Tapi warga ingin tahu, kenapa dia tidak dimakamkan dengan layak? Tak ada jawaban.
Suasana menegang. Seorang pemuda yang ikut datang tiba-tiba bersuara. Saya lihat sendiri, 3 malam lalu, 2 orang membawa sesuatu dibungkus putih dari pintu belakang rumah ini. Mereka pergi ke arah tebing. Pak Haji memejamkan mata. Tubuhnya sedikit goyah. Tapi Bu Hajah menatap pemuda itu dengan tajam. Kamu menuduh tanpa bukti. Bukan menuduh, Bu, saya cuma cerita apa yang saya lihat. Pak Lurah berdiri. Kami akan bawa kasus ini ke jalur hukum kalau tidak ada penjelasan. Jenazah Sari sekarang di balai desa. Warga berhak tahu kenapa ia dibuang begitu saja. Pak Haji akhirnya bicara. Pelan. Dia sudah tidak dianggap bagian dari keluarga ini sejak Doni meninggal. Kalimat itu mengguncang semua yang mendengar. Seolah nyawa manusia bisa dibuang hanya karena tidak lagi dianggap pantas. Pak Lurah mengepalkan tangan. Tapi ia menahan diri. Kami akan kirim surat panggilan besok. Dan mulai hari ini, rumah ini tidak boleh ditinggalkan tanpa izin. Pak Lurah lalu bangkit dan pergi. Warga di luar rumah menatap dingin saat rombongan keluar. Tak ada lagi hormat. Tak ada lagi salam. Di dalam rumah, Pak Haji menatap istrinya. Apa kita sudah siap dengan semua ini? Bu Hajah tak menjawab. Ia berjalan menuju jendela dan menutup tirainya rapat. Di luar, suara adzan zuhur berkumandang, namun untuk pertama kalinya, suara itu terasa jauh. Jauh dan sunyi. Balai desa sore itu lebih ramai dari biasanya. Puluhan warga memenuhi teras, lorong, dan halaman depan. Mereka berdiri berkerumun mengelilingi sebuah tandu bambu, tempat jenazah Sari dibaringkan sementara. Tubuhnya masih terbungkus kafan, namun wajahnya kini telah dikenali banyak orang. Beberapa ibu-ibu menangis pelan. Seorang perempuan parubaya, Embok Suminah, memegang ujung kain kafan dan menciuminya berkali-kali. Sari itu anak baik, dia nggak pernah membantah, kenapa dibuang seperti ini. Ustaz Syaiful, yang juga hadir di lokasi, berdiri di sisi jenazah dengan wajah muram. Ia menggenggam tasbih di tangan kanan dan menunduk dalam. Tatapannya tidak lagi pada jasad Sari, tapi pada kenyataan pahit yang mulai muncul ke permukaan. Pak Lurah berdiri di depan warga. Suaranya keras dan tenang. Mulai hari ini, jenazah Bu Sari akan kami jaga di balai desa sampai proses penyelidikan selesai. Tidak boleh ada yang memindahkan atau menguburkan tanpa izin. Warga mengangguk. Tak satu pun membantah. Namun meski pengumuman itu tegas, suara-suara lirih mulai beredar di antara kerumunan. Desas-desus yang mengalir seperti air deras, cepat dan tak bisa ditahan. Aku dengar Sari itu dipukul dulu sebelum meninggal. Enggak, katanya dia dikurung, dikasih makan cuma air putih. SSTTT, aku lihat Pak Haji sempat beli kain kafan baru, tapi nggak bilang buat siapa. Ucapan-ucapan itu berputar di telinga warga. Tak ada yang bisa memastikan, tapi semua merasa ada yang sangat salah. Sementara itu, di sisi kanan balai desa, Lela kecil berdiri sendirian. Anak perempuan yatim piatu berusia 7 tahun itu memandangi jenazah Sari dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam erat boneka kain lusuh pemberian Sari beberapa minggu lalu. Lela dulu sering diberi makan oleh Sari ketika keluarganya kelaparan. Kini, sosok yang menyayanginya itu hanya bisa terbaring tanpa suara. Malam harinya, saat desa mulai sepi, suara guntur bergemuruh di langit. Angin bertiup kencang menabrak jendela balai desa. Ustaz Syaiful masih terjaga, duduk di tikar dekat jenazah, membaca surat Yasin pelan-pelan. Lampu minyak bergoyang ditiup angin dari sela ventilasi. Suasana menjadi sunyi namun mencekam. Tiba-tiba angin berhenti. Dan dari balik jendela, terdengar suara isakan pelan. Ustaz Syaiful mendongak. Tak ada siapapun di luar. Tapi suara itu terus terdengar, seperti tangis seorang perempuan muda. Beliau bangkit perlahan dan membuka pintu balai desa. Di luar hanya ada kegelapan dan suara jangkrik. Namun saat menoleh kembali ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Kain kafan di wajah Sari sedikit terbuka. Tak banyak, hanya cukup untuk memperlihatkan sebagian pipi dan mata, dan dari sela mata yang tertutup itu, terlihat jejak air mengalir.
Ustaz Syaiful menahan napas. Tangannya bergetar. Tapi ia tak lari. Ia hanya berucap lirih. Astagfirullah, Allah, lindungi kami dari murka. Keesokan harinya, berita aneh itu menyebar. Warga berdatangan lagi, bukan hanya karena ingin tahu, tapi karena takut. Banyak yang yakin ini bukan kematian biasa. Ini bukan jenazah yang siap beristirahat dengan tenang. Di rumah Pak Haji, suasana juga tak kalah tegang. Tengah malam, Bu Hajah terbangun karena mimpi buruk. Ia mengigau, berteriak, "Jangan tarik aku, jangan bawa aku ke jurang." Pak Haji membangunkannya. Tapi tubuh Bu Hajah basah oleh keringat. Matanya menatap kosong. Sari tadi datang, wajahnya hitam penuh tanah. Dia bilang belum selesai, belum selesai. Pak Haji menepuk pipinya. Sudah, itu cuma mimpi. Namun bahkan Pak Haji tahu ini bukan mimpi biasa. Ini peringatan. Dan mereka belum siap menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Pagi itu, langit desa Cangkring tertutup awan kelabu. Udaranya dingin meski matahari mulai naik. Di teras balai desa, Pak Lurah dan Ustaz Syaiful duduk berdampingan. Di hadapan mereka, seorang pemuda tanggung bernama Seno berdiri gemetar, memegang topi lusuh di tangannya. Seno adalah satu dari dua pemuda desa yang selama ini dikenal pendiam. Ia tinggal di pinggir hutan bersama ibunya yang sakit. Sejak kemarin, ia mengurung diri di rumah, tak keluar sepatah kata pun. Tapi pagi ini, ia datang sendiri, dengan wajah pucat dan mata merah. Pak Lurah menatapnya penuh tekanan. "Seno, kalau kamu tahu sesuatu, katakan sekarang. Ini menyangkut nyawa manusia." Seno menunduk dalam, lalu perlahan membuka mulut. Saya yang disuruh bawa jenazah Bu Sari ke jurang, Pak." Sontak Ustaz Syaiful menghentikan tasbih di tangannya. Suasana berubah senyap. Angin yang bertiup pelan seolah ikut menahan napas. "Siapa yang nyuruh kamu?" tanya Pak Lurah tajam. Seno menelan ludah. Suaranya bergetar. "Bu Hajah sama Pak Haji, mereka kasih saya uang 200.000. Saya disuruh angkut mayat pakai karung putih. Mereka bilang, itu perempuan pembawa sial yang tidak pantas dikubur di makam desa." Ustaz Syaiful menunduk dalam. Tangannya mengepal di atas lutut. Sedangkan Pak Lurah menggeleng pelan, menahan amarah. "Kenapa kamu mau, Seno?" Seno menangis. "Saya butuh uang buat beli obat emak saya. Pak, saya nggak tahu itu benar atau salah, saya cuma menurut." Pak Lurah berdiri. "Kamu tahu itu jenazah manusia. Kamu tahu tidak ada orang yang layak dibuang seperti itu." Seno tak bisa menjawab. Ia hanya tersungkur di lantai dan menangis. Beberapa warga yang ikut menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Kabar itu langsung menyebar. Tak butuh waktu lama, nama Pak Haji dan Bu Hajah kembali jadi pusat gunjingan. Di tempat lain, rumah mewah Pak Haji terlihat semakin sepi. Tak ada tamu, tak ada pengajian seperti biasanya. Bahkan penjual sayur pun enggan berhenti di depan pagar rumah itu. Suara ayam pun terasa enggan berkokok di sekitar halaman mereka. Siang harinya, polisi datang ke desa. Dua petugas berseragam membawa surat resmi dari kabupaten. Mereka langsung menuju rumah Pak Haji Rauf untuk melakukan pemeriksaan awal. Saat pintu dibuka, Pak Haji berdiri dengan wajah letih. Namun sorot matanya masih menunjukkan perlawanan. "Ada apa ini? Saya warga taat hukum. Tidak ada yang bisa menuduh saya tanpa bukti." Petugas hanya menunjukkan surat panggilan. "Kami hanya menjalankan tugas. Mohon kooperatif." Sementara itu, Bu Hajah berdiri di belakang. Wajahnya makin pucat. Ia tidak menyangka bahwa anak muda seperti Seno berani bicara. Padahal ia sudah memperhitungkan segalanya. Diam-diam, tanpa jejak. Tapi satu hal yang tak pernah bisa dia perhitungkan adalah hati nurani manusia. Di balai desa, jenazah Sari masih dibaringkan dengan kafan yang makin menguning. Tapi warga kini bergiliran duduk di dekatnya, membacakan doa, menyalakan lampu minyak, dan meletakkan bunga di sisi tandu. Mereka tahu, Bu Sari adalah korban. Lela kecil masih duduk setiap malam di pojok balai desa.
Ia tak bicara, hanya menggenggam boneka dan sesekali mengusap matanya. Tapi malam itu, ia berkata lirih kepada Ustaz Syaiful. "Ustaz, semalam aku mimpi lagi. Bu Sari duduk di sampingku. Dia pegang tanganku dan bilang dia kedinginan." Ustaz Syaiful menunduk, tak sanggup menjawab. Hari kelima sejak penemuan jenazah Sari. Balai desa masih menjadi tempat berkumpul warga. Tapi hari ini berbeda. Pagi itu, 2 petugas dari puskesmas kecamatan datang membawa alat medis sederhana dan sarung tangan steril. Mereka ditugaskan untuk memeriksa kondisi jenazah sebelum dikuburkan secara layak. Pak Lurah memimpin langsung proses itu. Beberapa tokoh masyarakat, termasuk Ustaz Syaiful, juga hadir.